Selamat datang di pelajaran mengenai sedekah dan persembahan. Para sahabat yang kekasih, saya sangat bersemangat untuk mengajar dan berdiskusi dengan Anda mengenai bagaimana bersaksi secara efektif sebagai orang Kristen kepada teman-teman Muslim kita. Nama saya Andreas Maurer. Sekarang marilah kita memperhatikan perbedaan antara sedekah dan persembahan antara Kristen dan Islam. Kadangkala saat berbincang dengan orang Muslim, mereka dengan bangga menekankan bahwa mereka lebih banyak memberi kepada orang miskin ketimbang orang Kristen. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi bahan diskusi kita adalah, benarkah demikian? Apakah Tuhan mementingkan kuantitas daripada kualitas dalam hal sikap dalam bersedekah dan berdonasi? Sudah tentu adalah baik memberikan sumbangan sebanyak mungkin. Tetapi benarkah pada hari penghakiman Tuhan hanya melihat banyaknya uang yang kita berikan sepanjang hidup kita? Apakah yang dikatakan Alkitab dan Quran mengenai hal ini? Saya hendak memberikan contoh praktis yang mengilustrasikan poin-poin ini. Dua orang Muslim pergi membayar zakat, yang merupakan sedekah atau persembahan. Yang seorang sangat kaya sehingga ia memberikan uang dalam jumlah yang banyak. Yang lainnya sangat miskin, tetapi sangat ingin memberi sesuatu kepada Tuhan, sehingga ia memberikan sekeping uang terakhir yang ia miliki. Pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah, siapakah yang memberi lebih banyak kepada Tuhan, si kaya atau si miskin? Sudah tentu, dalam pandangan Tuhan, si miskin memberi lebih banyak ketimbang si kaya, karena ia memberikan semua yang ia miliki. Si kaya hanya memberikan sebagian kecil dari hartanya. Kisah ini sangat mirip dengan kisah yang kita baca dalam Alkitab. Dalam Lukas 21 ayat 1-4. Dan sambil memandang, dia melihat orang-orang kaya yang sedang memasukkan persembahannya ke dalam perbendaharaan. Dan dia melihat juga seorang janda miskin yang sedang memasukkan 2 lepton ke sana. Dan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab semua orang itu memberi persembahan kepada Tuhan dari kelimpahannya, tetapi dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh kehidupan yang ia miliki. Sekarang marilah kita memperhatikan pengajaran Kristen mengenai persembahan. Konsep memberi pertama kali disebut dalam Alkitab ketika Abraham memberikan 1/10 kepada Imam Melkisedek, dan dia memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kejadian 14 ayat 20. Persepuluhan itu diberikan kepada imam yang merepresentasikan umat Tuhan yang berkumpul. Alkitab menganjurkan agar memberi secara sukarela dan dengan motivasi yang benar. Pemberian semacam itu bermanfaat baik bagi si penerima maupun si pemberi. Amsal 11 ayat 25, Lukas 6 ayat 38. Yesus berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Bila dilakukan dengan sukarela, maka pemberian itu bermanfaat. Setiap orang memutuskan seperti apa yang ada dalam hatinya, bukan dengan duka cita atau dengan terpaksa, karena Tuhan mengasihi pemberi yang gembira. 2 Korintus 9 ayat 7. Namun demikian, memberi itu salah jika ada motivasi lain, seperti untuk membuat orang terkesan. Matius 6 ayat 2. Untuk memperoleh sesuatu sebagai imbalan. Lukas 14 ayat 12-14. Sebagai usaha untuk memberi keselamatan. Mazmur 49 ayat 6-7. Secara umum,
Cara Kristiani dalam memberi terlihat dalam kalimat-kalimat berikut. Lihat juga Yakobus 1 ayat 17. Segala sesuatu yang kita miliki dan segala sesuatu yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Jadi, ketika kita memberi, kita hanya memberinya sebagian kecil dari kelimpahan yang telah Ia berikan pada kita. Memberi adalah ekspresi ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Memberi berasal dari hati yang menyembah, yang mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan berikan sesungguhnya telah menjadi milik Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menginstruksikan orang percaya untuk memberi 1/10 karena jumlah 10% ini merepresentasikan bagian pertama dan yang terpenting dari semua yang mereka miliki. Perjanjian Baru tidak menyarankan persentase tertentu dalam memberi, namun hanya mengatakan agar setiap orang memberikan sesuai dengan pemasukannya. Sebagai ringkasan, saya ingin menekankan poin-poin berikut berkenaan dengan memberi secara Kristen. Yang pertama, orang percaya hendaknya memberi sesuai pemasukan mereka. 1 Korintus 16 ayat 2. Yang kedua, kita diberkati ketika kita memberi. Kisah Rasul 20 ayat 35. Yang ketiga, ketika kita memberi dengan sukarela kepada Tuhan, kita menerima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Yang keempat, orang percaya harus mementingkan Tuhan dan bukan aturan legalistik mengenai berapa banyak harus memberi. Yang kelima, nilai persembahan kita tidak ditentukan oleh berapa banyak kita memberi, tetapi bagaimana kita memberi. Markus 12 ayat 41-44. Yang keenam, Tuhan menilai persembahan kita dengan cara yang berbeda dari penilaian manusia. Yang ketujuh, sikap kita dalam memberi penting bagi Tuhan. Kedelapan, pemberian kita menunjukkan hidup kita yang diserahkan kepada Tuhan. Yang kesembilan, kita merampok Tuhan ketika kita tidak memberi persembahan kepadanya. Sekarang, sahabatku, mari kita memperhatikan cara orang Muslim bersedekah. Pajak keagamaan, sedekah, atau zakat, surah 2 ayat 177. Pajak keagamaan orang Muslim sebagian telah diubah menjadi pajak untuk orang miskin. Beramal adalah salah satu dari kelima pilar Islam. Praktik memberi ini disebut zakat, yang berasal dari kata bahasa Arab yang berarti menyucikan dan menumbuhkan. Quran menekankan memberi. Lihat surah 2 ayat 271 sampai 273 dan surah 92 ayat 5 sampai 11. Tetapi tidak memberi pernyataan mendetil mengenai jumlahnya. Itu bergantung kepada kekayaan dan pemasukan tahunan Bapak Kepala Keluarga. Ada kelonggaran untuk para petani dan peternak untuk memberikan hewan. Jumlah 2,5%, yaitu untuk benda-benda yang diperdagangkan, adalah panduan umum, tetapi jumlahnya dapat mencapai 20% dari laba bersih secara khusus dalam situasi menguntungkan. Sebagai contoh, jika seseorang menemukan harta karun, maka ia harus membayar zakat sebesar 20%. Orang Muslim percaya bahwa memberi kepada orang lain menyucikan harta mereka, meningkatkan nilainya, dan menyebabkan orang untuk mengakui bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah mandat dari Allah. Membayar zakat diwajibkan bagi semua orang Muslim dewasa, baik pria maupun wanita, yang memiliki harta dengan jumlah minimum tertentu. Sementara, zakat dapat dibayarkan kapan saja dalam kalender Islam. Banyak Muslim lebih suka membayarnya selama Ramadan, karena diyakini bahwa hal itu akan membawa berkat khusus bagi si pemberi. Saya ingin memberikan contoh praktis lainnya yang menggambarkan perbedaan antara kekristenan dan Islam. Saya mendengar kisah berikut dari banyak orang Muslim, dan seperti yang saya perkirakan, mereka sangat bangga dan takjub akan Allah yang nampaknya sangat pemurah. Di sebuah dusun Muslim, ada seorang pria Muslim yang sangat jahat
dan semua orang di dusun itu mengenalnya. Sejak kecil, ia telah terlibat perampokan, dan ia melakukan banyak hal yang jahat semasa hidupnya. Ia juga membunuh sejumlah orang. Semua orang di dusun itu berpikir orang jahat ini pantas masuk neraka setelah ia mati. Namun demikian, ketika orang ini sudah sangat tua, satu hari sebelum kematiannya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ketika ia sedang menyeberang jalan, ia melihat seekor anjing yang sakit, dan ia berbelas kasihan, lalu memberi air pada anjing itu. Pada saat itu, Allah melihat perbuatan yang murah hati itu, dan Allah senang akan hal itu, lalu memberi jalan masuk ke Firdaus pada si muslim jahat, hanya karena ia melakukan satu perbuatan baik. Dari kisah ini kita belajar bahwa banyak orang muslim percaya, dengan memberi sesuatu kepada orang miskin atau binatang, orang dapat masuk Firdaus oleh karena kemurahan Allah. Sebagai konklusi, di samping semua poin yang telah saya sebutkan di atas, saya ingin menekankan perbedaan dasar utama dalam melaksanakan sedekah atau pemberian yang dilakukan dalam kedua keyakinan ini. Perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, dalam kekristenan, Alkitab menekankan bahwa dalam memberi uang, sikap hati lebih penting daripada besarnya uang yang diberikan. Yang kedua, dalam Islam, orang Muslim berpikir mereka dapat masuk Firdaus dengan cara memberi kepada orang miskin, karena Allah bisa saja melihat perbuatan-perbuatan yang murah hati ini dan kemudian memberikan pahala yang pantas. Dalam kekristenan, mustahil untuk memperoleh keselamatan atas usaha manusia, karena Alkitab memperjelas bahwa satu-satunya cara masuk surga adalah dengan menerima karunia Tuhan sebagai pemberian, yaitu keselamatan melalui pengorbanan kematian Yesus di kayu salib. Salah satu permasalahan dalam kekristenan dan Islam adalah uang atau barang yang diberikan tidak selalu mencapai atau diterima orang yang berkebutuhan, namun disalahgunakan. Kisah berikut terjadi pada saya beberapa waktu yang lalu, mengilustrasikan poin ini. Suatu kali saya menerima telepon dari seorang muslim yang pernah saya temui di masjid. Ia meminta saya untuk datang ke tokonya dan berkata bahwa ia mempunyai masalah besar dan ia memerlukan bantuan saya dan saya harus mendoakannya. Ia adalah pemilik pabrik karpet yang sangat besar dan ia sangat kaya. Ia menunjukkan pada saya beberapa karpet yang sangat indah di tokonya, lalu kami minum teh. Setelah beberapa waktu, saya bertanya padanya apa masalahnya dan mengapa ia memanggil saya untuk mendoakannya. Kemudian ia menjelaskan bahwa ia tidak dapat tidur dengan baik karena hati nuraninya terganggu setelah ia mencuri zakat milik umat. Ia adalah pengumpul zakat dari 5 masjid selama bertahun-tahun, dan dengan diam-diam ia mencuri sejumlah besar uang dan menginvestasikannya ke dalam bisnisnya. Orang muslim ini meminta saya untuk mengucapkan doa agar ia dapat tidur dengan tenang lagi. Sekarang, apakah yang akan Anda lakukan dan bagaimana Anda menjawab si pengusaha muslim ini? Berikut ini adalah apa yang saya lakukan. Saya menceritakan padanya kisah Zakheus, si pemungut cukai, dari Alkitab yang terdapat dalam Lukas 19 ayat 1-10, dan menganjurkan teman muslim saya itu untuk melakukan hal yang sama dan berdoa hanya kepada Tuhan yang sejati. Saya menjelaskan padanya kisah keselamatan dari Alkitab. Saya memberinya Alkitab. Oleh karena ia meminta saya untuk mendoakannya, maka saya mendoakannya agar ia mencari dan menemukan Tuhan yang sejati, menerima jalan keselamatannya, dan dengan demikian mendapatkan damai dalam hatinya, dan pada akhirnya dapat kembali tidur nyenyak. Teman-teman yang kekasih, sekarang apakah tanggapan Anda? Apakah saya telah memperjelas perbedaan yang ada? Apakah Anda mempunyai pertanyaan perihal yang telah dijelaskan? Apakah Anda ingin diskusi lebih lanjut? Secara pribadi, saya percaya bahwa iman Kristen adalah iman yang benar. Saya juga yakin bahwa cara Kristen berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus
adalah cara berdoa yang benar. Apakah pendapat Anda? Kami ingin mendengar dari Anda dan silakan menghubungi kami. Buku yang saya rekomendasikan untuk Anda miliki dan pelajari adalah buku yang telah saya tulis, Ask Your Muslim Friend. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengajaran Islam. Yang kedua, jawaban Kristen terhadap keberatan orang Muslim. Yang ketiga, perjumpaan dengan orang Muslim. Sebagai tambahan, saya juga merekomendasikan buklet ilustrasi, perumpamaan, kisah-kisah. Buklet ini memuat banyak kisah praktis yang menunjukkan perbedaan antara kekristenan dan Islam. Literatur ini tersedia dalam berbagai bahasa. Kami sangat menganjurkan Anda berlangganan atau subscribe pelajaran-pelajaran kami dan mendapatkan literatur kami. Sebagai tambahan, saya menganjurkan Anda juga mempelajari berbagai situs Kristen dan Islam. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati Anda.